Selamat pagi anak-anak. Sekarang pelajaran IPS melanjutkan minggu yang lalu, ya, yaitu tentang perubahan sosial. Sekarang perhatikan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu adalah faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Faktor intern ini berarti faktor yang dari dalam, ya. Misalnya A itu bertambah atau berkurangnya penduduk. Kalau bertambahnya penduduk berarti harus bertambah perumahan, ya. Perumahan itu harus bertambah. Kalau berkurangnya penduduk berarti tingkat gotong royongnya itu juga berkurang. Nah, ini adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua itu adalah penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru atau inovasi, ya. Nah, penemuan baru atau inovasi itu terdiri pada discovery, kemudian invention, kemudian pertentangan dalam masyarakat, kemudian terjadinya pemberontakan. Sekarang yang penemuan baru atau inovasi. Discovery itu adalah penemuan baru sebelumnya tidak ada. Contohnya HP. Dulu tuh HP itu tidak ada. Sekarang banyak, ya. Itu adalah penemuan baru. Kemudian listrik itu juga dulu tidak ada. Sekarang semua hampir ada listrik. Itu adalah discovery atau penemuan baru sebelumnya tidak ada. Kemudian yang kedua, invention. Invention itu adalah usaha yang disengaja. Usaha yang disengaja untuk membuat hal yang baru. Contohnya produksi mobil, ya. Produksi mobil, produksi motor itu sengaja dibuat, ya. Kemudian dibuat lagi jalan tol untuk pelancaran mobil dan motor. Ini adalah usaha yang sengaja dibuat, ya, untuk menciptakan barang baru. Jadi mobil, motor dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat itu terjadinya karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial yang disebut juga disosiatif, ya. Kemudian pertentangan atau konflik. Contoh pertentangan atau konflik itu adalah generasi tua dengan generasi muda. Generasi tua itu karena masih kolot, orang tua kita itu masih kolot. Generasi muda mengikuti kemajuan zaman, timbul pertentangan. Nah, itu timbul konflik. Ini yang disebut dengan konflik, ya. Kemudian berikutnya terjadinya pemberontakan. Terjadinya pemberontakan misalnya terjadinya revolusi di masyarakat. Contohnya dengan adanya G30 September itu karena pemerintah yang tidak tegas, kemudian perekonomian yang tidak stabil atau tidak adil, sehingga timbul pemberontakan, timbul gerakan 30 September. Ini adalah terjadinya pemberontakan, ya. Ini yang dimaksud dengan faktor-faktor intern, faktor-faktor dari dalam. Sekarang faktor ekstern. Faktor ekstern itu berarti faktor yang dari luar. Yang pertama itu adalah lingkungan alam. Lingkungan alam misalnya terjadinya bencana alam, misalnya terjadinya meletusnya gunung api, terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami dan sebagainya. Itu adalah faktor lingkungan alam. Kemudian yang kedua itu adalah faktor perang atau peperangan. Contoh perang Indonesia dengan Belanda, kemudian dengan Jepang, ya. Dengan Jepang karena Jepang ini militernya maju, itu akan mempengaruhi kemajuan militer di Indonesia, ya. Itu akibat perang. Ini terkenal dengan kedisiplinannya, akan diikuti oleh tentara militer di Indonesia. Kemudian yang C, pengaruh kebudayaan masyarakat luar, ya. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar itu terdiri dari akulturasi, difusi, sintesis, asimilasi, imitasi, ya. Yang pertama, akulturasi itu adalah unsur budaya asing. Jadi unsur budaya asing masuk ke Indonesia disebut dengan akulturasi. Yang kedua itu adalah difusi. Difusi itu adalah penyebab unsur-unsur budaya. Jadi unsur-unsur budaya itu masuk ke Indonesia. Kemudian sintesis. Sintesis ini adalah campuran kebudayaan. Campuran kebudayaan dari luar masuk ke Indonesia. Kemudian asimilasi. Asimilasi adalah proses dengan latar kebudayaan yang berbeda. Misalnya proses asimilasi orang Belanda menikah dengan orang Indonesia, ya. Itu asimilasi. Kemudian imitasi itu adalah peniruan. Nah, imitasi atau peniruan ini misalnya mode rambut, ya, dicat, kemudian mode pakaian dan sebagainya. Itu adalah peniruan dari luar ditiru di Indonesia itu dengan imitasi. Ini yang dimaksud dengan faktor-faktor dari luar, ya.
Kemudian berikutnya, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Jadi kurangnya informasi dari luar. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlambat. Jadi terlambat masuk ke Indonesia sehingga ini mengalami faktor penghambat. Yang berikutnya, sikap tradisional. Sikap tradisional itu misalnya sikap orang yang kolot, ya, mempengaruhi ini kemajuan sosial. Kemudian adat istiadat yang masih kuat, mempertahankan adat istiadat itu mengakibatkan faktor penghambat. Yang berikutnya itu adalah prasangka terhadap hal yang baru atau asing. Orang dulu biasanya berprasangka kalau model dari barat masuk ke Indonesia itu jelek, ya, kurang bagus, sehingga ini berprasangka untuk majunya itu kurang. Nah, ini adalah faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Berikutnya, contoh perilaku masyarakat akibat perubahan yang negatif. Yang perubahan negatif contohnya itu adalah kenakalan remaja, misalnya geng motor, kemudian faktor obat-obatan dan sebagainya. Itu adalah kenakalan remaja. Yang B, kriminalitas. Dengan adanya pengangguran ini timbul kriminalitas, misalnya perampokan, pencurian dan sebagainya. Yang berikutnya itu adalah kesenjangan sosial, ya. Kesenjangan sosial itu karena adanya orang yang kaya dan miskin terlalu bedanya itu terlalu jauh sehingga timbul kesenjangan sosial. Yang berikutnya itu adalah demonstrasi. Terjadinya demonstrasi misalnya buruh menuntut upah, PHK dan sebagainya, timbul demonstrasi. Nah, ini adalah perilaku masyarakat yang negatif, ya. Kemudian yang positif. Yang positif itu adalah perilaku masyarakat inovatif. Artinya mengikuti perkembangan teknologi, ya. Jadi kita inovasi perkembangan teknologi diikuti. Kemudian yang berikutnya perilaku masyarakat yang terbuka. Jadi terbuka adanya perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi yang positif, ya. Nah, ini semua termasuk dalam perubahan sosial budaya. Jadi ada faktor intern, faktor ekstern, kemudian faktor penghambat dan contoh yang positif dan negatif. Jadi bab ini sudah selesai, ya. Kemarin sudah separuh, ini sudah selesai. Tinggal nanti latihan dan ulangan.